Ya, selamat malam para kasih jemaat Tuhan atau siapapun yang ikut dalam pemahaman Alkitab pada hari ini. Kiranya semua sejahtera meskipun hari-hari ini kita masih menghadapi situasi atau hari-hari yang belum terlalu normal. Tapi kita bersyukur bahwa keadaan mulai membaik. Kita bertemu lagi dalam acara PA Jemaat GKI Taman Cibunut pada hari Rabu malam tanggal 22 September 2021. Kita akan merenungkan tema hikmat yang dari atas. Itu kita ambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 4 ayat 3, 7 dan 8. Untuk itu mari kita bernyanyi bersama-sama dari NKB 115 ayat 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Jadi firman digambarkan sebagai kebun, sebagai bintang yang memandu perjalanan, sebagai tambang yang memuat barang-barang berharga untuk keperluan hidup. Dengan mengenal firman, maka kita mendapat panduan, kita mendapat hikmat dari atas, dan mendapat barang-barang berharga, dan menikmati keindahan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas jam
memahami firman, jam pemahaman Alkitab pada malam ini. Biarlah kami semua di dalam memegang Alkitab boleh rajin membacanya, merenungkannya, dan menangkap barang-barang berharga yang memandu kehidupan kami, yaitu barang-barang rohani, perkara-perkara rohani, hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan. Tolonglah kami semua supaya dapat menyimak, merasakan betapa baiknya Tuhan untuk memperlengkapi kami tiap saat menghadapi hidup yang tidak selalu jelas bagi kami. Sehingga kami dapat berjalan siang dan malam dalam tuntunan Tuhan. Biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang ditulis dalam kitab Yakobus, dan kami semua dapat menerima, mengerti, dan dapat memegangnya sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah saudara-saudara, kita membaca firman dari Yakobus pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 mulai ayat 13 sampai 14, sampai pasal 4 ayat 3, 7, dan 8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah, saudara-saudara, bacaan dari Yakobus 3 dan 4. Kita masuk memahami dulu pengantar ya, mengenai buku ini atau kitab ini. Kitab Yakobus, saudara-saudara, itu memuat banyak sekali nasihat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nasihat untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi melakukannya juga. Atau jangan suka memandang muka dan membedakan orang dalam pergaulan. Atau hati-hati menggunakan lidah yang meskipun kecil mampu mengendalikan seluruh hidup. Atau juga jangan melupakan Tuhan dalam merancang acara-acara hidup di bumi. Jangan sombong, jangan egois, dan lain-lain. Jadi kitab ini banyak sekali memberi nasihat praktis hidup sehari-hari. Hal itu dapat dimengerti, saudara-saudara, sebab rupanya banyak masalah, banyak konflik yang dialami penerima surat Yakobus ini.
Itu terjadi karena sikap dan perilaku orang-orang Kristen tidak selaras dengan firman Tuhan. Ya, jadi patutlah bahwa mereka diberi petunjuk praktis, karena hidup mereka, hidup orang Kristen, tidak selaras dengan firman Tuhan. Sehingga banyak persoalan. Kebanyakan orang dalam gereja hanya menjadi pendengar firman, bukan pelaku firman. Ada yang sombong, iri hati, mementingkan diri sendiri, bernafsu serakah, mendua hati terhadap Allah, dan lain-lain. Di samping itu, memang banyak musuh orang Kristen waktu itu. Seperti orang Yahudi yang agamis, tidak senang melihat ada ajaran Kristen yang agak menggeser pengaruhnya. Juga ada orang-orang sekuler yang terbiasa dengan kehidupan yang tidak memberi tempat kepada Tuhan sama sekali. Itulah sedikit pengantar mengenai kitab ini. Kita sekarang masuk dalam tafsir. Pasal 3 ayat 3 sampai 17. Ya, jadi kita lihat pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ayat 13 ya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, ini dinasihatkan kepada siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, merasa bijak, merasa berbudi. Baiklah ia menunjukkan cara hidup yang lemah lembut. 14. Kalau kamu merasa iri hati, mementingkan diri, jangan memegahkan diri. Janganlah berdusta dan melawan kebenaran. 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, yang tidak memihak dan tidak munafik. Itu ayat 13 sampai 17. Jadi di dalam ayat-ayat ini disebutkan dua macam hikmat. Ya, ada dua macam hikmat. Hikmat itu dalam bahasa Yunani Sophia, ya, Sophia. Nah, dua macam hikmat ini bertentangan satu sama lain. Yang pertama itu disebut hikmat dari atas, dari Tuhan. Ayat 13 dan 17. Ya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Jadi ayat 13 itu lemah lembut, ayat 17 itu murni, pendamai, dan seterusnya. Yang kedua disebut hikmat dari dunia atau hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan-setan. Ya, ini dua-dua ini berpengaruh bagi manusia. Kata hikmat sendiri tidak dibahas panjang lebar
di dalam ayat-ayat ini. Karena penulis lebih banyak mengulas soal hidup praktis, soal hidup nyata sehari-hari. Nah, dari cara dan gaya hidup orang lah anggota jemaat atau orang Kristen itu bisa dinilai apakah dia hidup dengan panduan hikmat dari atas atau hikmat dari dunia. Jadi menaati firman atau menuruti setan. Dari kelemah lembutan atau dari nafsu jahat manusia. Jadi orang Kristen tidak usah berdebat soal hikmat mana yang mereka miliki. Lihat saja perilakunya. Apakah pertama ia lemah lembut, ayat 13, murni, pendamai, peramah, penurut, belas asih, berbuat baik, tidak memihak, tidak munafik, ayat 17. Nah, itu yang pertama. Bayangkanlah satu keluarga, satu jemaat, satu lingkungan masyarakat. Tayangannya. Anggotanya lemah lembut, welas asih, tidak munafik, ramah. Setiap hari kita hidup bergairah untuk bertemu, untuk bergaul, dan bekerja sama. Ataukah yang kedua, ia hidup dalam iri hati, mementingkan dirinya sendiri, sombong, berdusta. Ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah berdusta melawan kebenaran. 16. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bayangkan satu keluarga atau satu gereja atau satu desa dipenuhi orang jahat, dipenuhi orang iri hati, dipenuhi orang sombong, mementingkan diri sendiri, mudah berdusta. Kita tidak tenang, selalu waspada, jangan sampai termakan siasat penipuan orang yang suka berdusta. Kita tidak ingin dekat-dekat dengan orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Hidup terasa sulit dijalani dengan tenang, tapi penuh konflik. Konflik batin, konflik dengan orang lain, konflik sosial. Jadi kita lihat hikmat dari atas itu mendekatkan dan mempersekutukan manusia. Sebaliknya, hikmat yang dari nafsu manusia, dari dunia, dan setan-setan melahirkan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Ya, dalam hidup bersama ada kekacauan dan ada kejahatan. Itulah isi dari ayat 13 sampai 17. Dalam ayat 18, ayat ini membicarakan hal lain. Kita hanya dapat menduga bahwa kemungkinan ada hubungannya karena soal buah. Buah yaitu kebenaran yang dihasilkan di tengah kehidupan jemaat, berupa kedamaian yang mereka usahakan dengan hikmat dari Tuhan. Jadi ayat 18 ini agak berbeda dengan ayat 13 sampai 17, tapi ada hubungannya karena ada kata buah di situ yang disebut di dalam ayat 18 juga. Yaitu buah kebenaran yang dihasilkan di tengah kehidupan jemaat, berupa kedamaian yang mereka usahakan. Sekarang kita masuk
pasal 4 ayat 3, 7, dan 8. Pasal 4 ayat 1 sampai 10 ini, kalau kita baca seluruh ayatnya, membicarakan kelanjutan pergulatan orang beriman karena hawa nafsu dan kemelekatan kepada dunia. Kalau kita lihat di tema yang dibuat Lembaga Alkitab Indonesia, pasal 4 itu judulnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Itulah isi dari ayat 1 sampai 10. Nah, ini dianggap sumber hikmatnya dari setan-setan. Pengalaman jemaat buruk sekali. Kita misalnya lihat di ayat 1 dan 2 dari pasal 4 ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi keadaan hidup bersama orang Kristen sangat buruk oleh karena mereka terlalu dipengaruhi oleh hikmat dari dunia, hikmat dari manusia. Apa yang diharapkan sebagai orang beriman tidak tercapai. Ya, sebab mereka tidak berdoa lagi. Atau berdoa juga, ya, ayat 3. Atau berdoa juga, tapi salah dalam berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di dalam ayat 3 ini ditunjukkan masalah yang muncul karena sikap dan perilaku mereka dikendalikan hikmat dunia. Akibatnya doa pun menjadi alat untuk memuaskan hawa nafsu. Minta rezeki yang cukup dalam doa, itu bagus. Tapi oleh dorongan hawa nafsu, orang Kristen merampas rezeki orang lain. Berdoa untuk kuat bekerja, itu bagus. Tapi oleh dorongan hawa nafsu, berdoa untuk merebut jabatan orang lain. Ya, dengan kepandaian yang dimiliki, ia berusaha demikian rupa sehingga jabatan orang lain jatuh ke dirinya. Jadi berdoa dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Berdoa supaya pelayanannya di gereja berjalan lancar. Itu bagus. Tapi oleh dorongan hawa nafsu, pelayanan membuat sombong dan mulai membandingkan diri dengan orang lain yang kurang melayani di gereja. Nah, dalam hal ini, saudara-saudara, ada desakan untuk mendekat dan tunduk kepada Allah dan giat melawan iblis. Ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi ada desakan supaya kamu itu sebagai orang Kristen tunduk kepada Allah dan giat melawan iblis. Iblis itu, saudara-saudara, adalah kepala atau komandan setan-setan. Iblis memiliki kuasa di dunia. Ya.
Kita melihat misalnya waktu menghadapi Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 10. Ayat 9 ya. Coba kita lihat Matius 4 ayat 9. Dan ia berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi kepada Tuhan Yesus, dia mempertunjukkan segala kerajaan, segala alam, lalu dia bilang, ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud kepada aku. Jadi dia sangat berkuasa. Dan Tuhan Yesus pun ditantang oleh iblis. Namun Tuhan Yesus tunduk kepada firman Allah dan melawan perkataan iblis. Dalam Matius 4 ayat 10, dia berkata, atau dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi untuk menghadapi iblis pun yang besar kuasanya, Tuhan Yesus memakai firman. Enyahlah, karena firman bilang, firman tertulis, hanya kepada Allah kamu harus menyembah. Jadi persahabatan dengan dunia yang dikuasai iblis adalah permusuhan dengan Allah. Dan sebaliknya, ya, persahabatan dengan iblis, permusuhan dengan Allah. Itu dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena itu jangan mendua hati, ya. Karena itu adalah tanda tidak setia. Ya. Tidak setia karena mendua hati. Ya tunduk kepada Allah dan firman-Nya, ya menurut hikmat setan-setan, hikmat dunia. Orang Kristen didesak untuk tidak mendua hati. Harus menyucikan hati untuk Allah. Itulah yang disebut setia. Ya. Ayat 4 dan 8 dari Yakobus 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kuasa iblis sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius 12 ayat 28 dan 29, Lukas 10 ayat 17 sampai 18 diberikan penjelasan mengenai gugurnya iblis. Ya, Tuhan melihat sudah kalah. Sehingga kita orang yang mengandalkan Yesus akan menang kalau melakukan permusuhan pada iblis. Nah, itulah esensi dari Yakobus 4 ayat 3, 7, 8 dengan beberapa ayat di sekitarnya yang memperjelas. Kita masuk refleksi sekarang. Menjadi orang Kristen, saudara-saudara, selalu ada di dalam perebutan pengaruh hikmat dari atas dan hikmat dari dunia. Perebutan pengaruh Allah dan pengaruh iblis. Sebab itu orang Kristen sering mengalami apa yang disebut mendua hati.
Ia percaya kepada Allah yang menurut hikmat dunia yang dikuasai iblis. Berdiri tegak, berdiri tidak tegak lagi. Berjalan tidak lurus lagi. Seperti penari pocong-pocong. Maju selangkah, mundur 2 langkah. Menghadap ke kiri, lalu menghadap ke kanan. Tanpa merasa bersalah. Dengan menari, dengan riang gembira. Oleh sebab itu ada seruan yang nyaring dalam ayat 9. Sadarilah kemalanganmu. Jadi dalam pasal 4 tadi, tidak kita baca tadi, ada seruan. Sadarilah kemalanganmu. Berdukacitalah, merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Sebab itu, orang Kristen sering mengalami pecah di dalam dirinya. Maka disuruh untuk pecah ya di dalam pergulatannya. Bukan hanya merobek baju, tapi pecahkan hatimu, robek hatimu. Sadari keadaanmu. Keadaan orang Kristen yang disebut dalam pasal 1 ayat 1, 12 suku di perantauan. Itu benar-benar menyedihkan. Jalan terbaik adalah ratapi dirimu dengan penuh duka cita. Menangisi keadaanmu. Ini adalah kata-kata yang sama dengan koyakkan hatimu. Pecahkan hatimu. Ya, di dalam Yoel 2 ayat 13. Koyakkan hatimu. Bukan koyakkan, sekedar mengoyakkan baju. Ya, orang kalau berduka mengoyakkan baju, jubah itu tanda berduka cita, tapi ini hatimu harus dikoyak. Artinya bertobat dengan tulus, benar-benar berbalik kepada Allah. Ya. Tidak bermain-main dengan kata-kata yang manis, indah dalam liturgi, mengaku dosa secara resmi, tapi menangis dalam penyesalan secara pribadi. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra pernah berkata, penyakit gereja itu sudah harus dioperasi seperti kanker yang merusakkan hidupnya. Kalau bertobat seperti itu, maka terdengar penghiburan dalam ayat 10. Ya, tadi kita tidak baca, tapi ada di dalam ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi saudara-saudara, satu-satunya jalan kalau ingin maju dalam beriman adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Mendekatlah kepada Allah dan jangan bersahabat dengan dunia yang dikuasai setan-setan. Terbukalah kepada hikmat dari atas dan jauhi hikmat dari dunia. Jadi bertobat itu tidak hanya tunduk kepada Allah, pasif, tapi juga aktif melawan iblis. Khususnya di dalam masa yang sukar ini, karena wabah penyakit virus corona. Apa yang kita pelihara dan rasa aman di dalam kehidupan dirampas dari hidup kita. Berkumpul untuk berbakti di gereja, saling menguatkan, juga seperti dirampas dari kita. Banyak lagi yang dirampas dari kita. Kerja, ya, kerja yang dengan merdeka kita kerjakan, sekolah dengan nikmat kita kerjakan, kekasih-kekasih yang bergaul dengan kita seperti dirampas semua dari kita.
Karena itu kita selalu perlu untuk hikmat dari atas. Tetap beriman, tunduk pada Allah. NKB 115 menunjukkan firman itu seperti tambang, tempat kita menggali barang-barang berharga, barang-barang rohani, seperti bintang yang memandu perjalanan kita, seperti kebun yang menghasilkan bunga-bunga indah bagi kehidupan. Firman Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan hikmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan penuh hikmat Allah, hikmat dari atas. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada kami diberikan Alkitab dalam bahasa Indonesia, mudah kami mengerti. Tolonglah kami supaya kami dapat meresapkan isinya dan hidup dengan hikmat daripadamu, hikmat dari atas. Tunduk kepada Allah dan dapat menjalani hidup sehari-hari dengan mengalahkan iblis dan setan-setan, roh hawa nafsu yang banyak mengharu biru kehidupan. Bantulah supaya kekristenan kami itu maju tahap demi tahap, berkembang, tahan uji, sehingga dapat menikmati persekutuan dalam rumah, persekutuan dalam gereja, persekutuan dalam masyarakat yang penuh damai, kelemah lembutan, kebenaran, dan tidak kacau balau oleh banyak kejahatan, dusta-dusta, dan tipuan-tipuan. Tolonglah kami, karena hari-hari ini, hari-hari di mana kekristenan iman kami diharu biru oleh keadaan. Kiranya dalam menghadapi ketakutan-ketakutan, kebingungan-kebingungan, mungkin ada rasa frustrasi dan putus asa. Kami senantiasa tunduk kepadamu, menjalankan hidup sehari-hari dengan tetap tunduk, beriman, berharap pada Tuhan. Meskipun mungkin banyak hal yang telah dirampas dari keadaan kami yang tenang, tidak lagi dapat menikmati pertemuan-pertemuan yang saling menguatkan, tapi biarlah oleh hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan, kami dapat bertumbuh, berkembang, berbuah justru pada masa-masa sukar ini. Terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk merenungkan hikmat dari atas, sedang berlawanan hikmat dari dunia, mengharu biru, supaya kami digoncang imannya, dirusakkan kehidupan kekristenannya. Bantu kami, ya Roh Tuhan, supaya bertahan dalam iman padamu. Kami juga berdoa untuk perjuangan pemerintah, perjuangan masyarakat menjadi sehat, dapat bekerja dengan lebih baik. Oh Tuhan, syukur keadaan sudah semakin membaik. Kami mohon pada masa-masa mendatang, dengan disiplin kuat, kami justru bisa dapat hidup dengan memakai cara-cara baru, sehingga wabah penyakit ini dapat kami adaptasi dengan hidup, dengan protokol yang sama sekali baru, yaitu protokol kesehatan. Kepadamu-lah kami berharap banyak, ya Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Sampai sekian, saudara-saudara, pemahaman Alkitab kita pada malam ini. Kiranya kita senantiasa hidup di bawah tuntunan hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan. Amin. Selamat malam.